Ma'asyarul muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan isya di rumah mengaji Azam Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada maghrib ini kita masih bisa melanjutkan mengaji di rumah mengaji. Mudah-mudahan Allah berikan kita niat yang ikhlas, pemahaman dan wawasan yang luas, serta serta kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang diberikan. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang selalu meminta kepada Rabb-Nya untuk ditambah ilmunya. Wa qur rabbi zidni ilma. Kita pun berharap mudah-mudahan dengan mengaji semakin bertambah ilmu dan bertambah pula iman dan meningkat pula amal. Ma'asyarul kiram, masih berkaitan dengan muhimmat tauhidul asma was sifat. Terakhir kita menukil perkataan Imam Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam. Al-Qasim ibn Sallam rahimahullah, yang kita katakan adalah salah seorang fuqahaul Islam yang setingkat dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dan beliau punya keistimewaan yaitu menafsirkan kalimat-kalimat yang gharib yang perlu ditafsirkan dari Al-Quran ataupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, beliau yarhamukallah termasuk yang mengatakan adrakna ahadan yufassiru hadhil ahadits wa nahnu la nufassiruha. Tidak kami dapatkan seorang pun ulama, tentunya maksud beliau tentu ulama. Tidak kami temukan seorang pun ulama ahli sunnah yufassiru hadhil ahadits, menafsirkan hadis-hadis ini. Hadis apa? Hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tentang Allah turun ke langit pertama, dan Allah istiwa di atas arasy-Nya, dan Allah meletakkan hati atau jantung-jantung anak manusia itu, tapi terbiasa terjemahnya hati ya, di jantung-jantung hati manusia itu di jemarinya, seperti yang disebutkan dalam hadis. Maka kata Abu Ubaid, tidak kami temukan seorang pun menafsirkannya. Berarti kalau tidak ditafsirkan maknanya jelas. So kalau tidak jelas tentu perlu penafsiran. Berarti mereka memahaminya sesuai dengan teks. Wa nahnu la nufassiruha, dan kita pun tidak menafsirkannya. Apa sebab? Karena para pendahulu kita yang lebih paham dari kita, kecuali kita yang mengatakan kaum khalaf yang mengatakan lebih berilmu dari as-salaf. Dulu terang-terangan al-khalaf mengatakan bahwa mereka lebih berilmu, lebih hikmah daripada as-salaf. Nah, sekarang enggak, karena sudah nama as-salaf itu dah manis pula. Mereka mengatakan enggak, as-salaf itu juga kita ikuti, itu kan tidak paham. Nah, jadi salaf yang tidak paham, jadi tidak tahu maknanya atau menafsirkan maknanya. Ini as-salaf. Al-Qasim ibn Sallam, Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam menyebut
Tidak kami temukan seorang pun ulama yang menafsirkan. Nah tiba-tiba datang Khalaf menafsirkan. Lalu nak mengatakan bahwa salaf juga menafsirkan. Berarti keliru dalam menisbatkannya kepada as-salaf. Allahu musta'an. Kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahu bidzak. Semua mengaku ada hubungan khusus dengan si Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Kenal Laila? Hah? Dah mati, dah lama dia. Pernah baca Majnun kisah Qais dan Laila? Hah? Terlambat antum. Sekarang jangan baca lagi, nanti jatuh cinta lagi. Nah, kisah cinta yang tak sampai. Cinta yang tak sampai, akhirnya dia gila. Bacalah kalau tidak baca. Kisah zaman dulu. Nah. Jadi semua orang mengaku ada hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Nah, ini tamsil atau syair dijadikan tamsil oleh Arab. Setiap orang yang mengklaim ada hubungan dengan ini, tapi dia sebenarnya tidak ada hubungannya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rabi'atu ibn Abi Abdurrahman. Berkata Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman. Ini gurunya Imam. Guru Imam. Dia adalah seorang faqih di Madinah. Berarti guru Imam. Kok langsung Malik aja ya? Masa guru Imam Malik rahimahullah ta'ala. Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman. Sebenarnya ada kisah menarik juga dengan Rabi'ah ini. Cuman waktu kita tidak mengizinkan. Cari sendiri lah ya. Nah, dia ini di masa ibunya sedang hamil, ayahnya pergi berjihad ke perbatasan. Dia tinggalkan uang, kalau saya tidak salah hitung, salah ingat maksudnya, sekitar 30.000 dirham. Tinggalkan istri. Jadi pergi berjihad itu tinggalkan bekalnya. Ini pergi nanti berdakwah tapi tak tinggalkan bekal. Tawakal ala Allah, enggak. Dia pergi berjihad tapi tinggalkan 30.000 atau 35.000. Nah, ini boleh baru pulang. Nah, kalau 35.000 berapa duitnya? Dirham. Satu dirham berapa? 4.000? Dinar, rial ini jo. Enggak sama. Dirham tu 2,5 gram perak. Perak, boleh punya perak enggak? Berapa 1 gram? 4.000. Bukan kertas. Perak nak jadikan apa tuh? Jadikan perhiasan. bukan dirham uangnya orang Maroko, bukan dirhamnya orang Irak, tidak. Dirham Irak tidak laku lagi. Dinar Irak ya. Bukan dinar kertas, dinar emas. Ini bukan dirham kertas, tapi dirham perak. Nah, perak berapa segram? Tidak ada yang tahu satu pun, tidak ada yang punya duit nampak di sini. Kemarin tuh bilang 500, sekarang tinggal 30.000. Mana yang benar? Kemarin dia bilang 500.000 segram, sekarang tinggal 500. Yang betulnya? Tidak ada yang tahu. Ambilnya yang paling kecil ya, 30 apa tadi? 30.000 kali 30.000. Gitu aja Pak ya, 90.000. 900.000. 900.000. 900.000. Itu cukup untuk berapa tahun itu Ustaz? Seorang ibu punya anak satu. Tidak ada belanja tiap pekan.
Atau malu-malu bilangnya. Asyik. Kalau belanjanya 10 juta sebulan, berapa bulan itu? 100 tahun. 90? Hah? 90 bulan ya? Tapi ada sekarang yang belanja 10 juta sebulan. Gaji awak 3 jutanya. Masa belanja 10 juta? Gaji awak 3 juta sih ya? Ini belanja. Oke lah. Tapi antum yang bilang 30-an kurang percaya memang. Oke. Nah, sebanyak itu uang yang ditinggalkan. Artinya kan cukup kan? Karena rencana orang pergi jihad kan 2 tahun, 3 tahun kan? Ada tinggalkan sebanyak itu. Panjang jadi ceritanya. Awak tadi tidak mau cerita, jadi juga. Nah, setelah dia pulang, kapan pulangnya? Ada bujang anaknya. Sudah bujang. Jadi pemuda seorang dan juga seorang ulama muda di Madinah. Ketika dia masuk rumah, dia kan orang masuk ke rumah kan langsung aja dia masuk kan, nampak sama anaknya, dia cegat. Woi, ini rumah siapa? Masuk sembarangan katanya. Dia kan belum pernah ketemu ayahnya. Sejak berangkat itu ayahnya tak pulang-pulang, tak tahu berita. Bahkan sudah dianggap sudah meninggal. Dianggap sudah meninggal, tak tahu lagi beritanya. Tiba dia pulang, dicegat oleh anaknya, dilihat oleh ibunya, oh itu ayah kamu, ayah saya. Setelah akhirnya mereka berpelukan. Alhamdulillah, gembiralah mereka. Dari awal sudah dianggap sudah meninggal, ternyata masih hidup. Entah apa kejadiannya, wallahu a'lam. Jadi dah lama, agak cukup lama di rumah, mulailah cerita suaminya kan masih ada uang kemarin kan itu. Sebab dalam hitungannya selama itu tuh 30.000 tuh enggak habis. Ya. Kalau dalam 20 tahun enggak habis. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, karena belanja orang mungkin sebulan bisa 20 dirham dah cukup, 30 dirham dah cukup. Ini 35.000. Ya sih. Nah, carilah hitung nanti berapanya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ditanya, apa kata istrinya? Besok pas jadwal anaknya, dia bilang, abang nanti pergi sholat Masjid Nabawi, lalu tengok apa yang terjadi. Tengoknya pas jadwal Rabi'ah ini, anaknya ini Rabi'ah bin Abi Abdurrahman memberi kajian di Masjid Nabawi. Subhanallah, dia lihat lautan manusia, saking ramainya orang. Lalu dia pulang, so, istrinya bilang, apa yang abang lihat? Dilihatnya Rabi'ah, ternyata sudah jadi syekh muda yang banyak banyak sekali orang yang hadir di majelis ilmunya. Nah sekarang saya nak tanya, abang pilih itu atau pilih 35.000? Hah? Paham maknanya? Kalau antum jadi suami waktu itu, paham tak maknanya? Artinya yang 35.000 itu, 30.000 itu, itulah hasilnya. Artinya saya tidak berdikit-dikit untuk membiayai anak untuk pergi menuntut ilmu. Itulah hasilnya. Akhirnya suaminya ridha, ternyata istri yang ditinggalkan ada istri yang salihah, yang pandai menggunakan harta, yaitu untuk menjadikan anaknya seorang ulama besar. Nah, beliau ini adalah guru Imam Malik rahimahullah ta'ala. Guru fikihnya Imam Malik. Nah, apa kata beliau? Al-istiwa ghairu majhul. Bahwa istiwanya Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas itu ghairu majhul. Ini sudah diketahui bersama. Ini bukan lagi masalah yang pelik, yang sulit. Seluruh umat Islam dan percaya Allah di atas arsy. Umat Islam percaya Allah di atas arsy. Coba baca Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Semua orang memahami bahwa Allah di atas arsy. Kapan pemahaman ini hilang? Setelah datang ilmu kalam. Ilmu kalam datang, akhirnya mereka mutaati masalah ini.
Di kalangan kaum muslimin, ketika ditanya Aina Allah, Ar-Rahman ala arsy istawa, Allah di atas aras, tidak ada masalah. Tidak ada yang mengatakan, oh ya hati-hati, tidak ada. Kamu hati-hati nanti kamu musabbih. Tidak. Sudah maklum orang bahwa Allah di atas aras. Itu yang diimani oleh kaum muslimin. Maka beliau berani mengatakan al-istiwa ghairu majhul. Bahwa istiwa itu tidak ada yang tidak tahu. Semua orang tahu Allah di aras. Wal kaifu ghairu ma'qul. Cuman bagaimananya tidak bisa diakali. Karena ini bukan ranahnya akal. Subhanallah, ini bahasa redaksi dipilih oleh beliau, bahasanya ghairu ma'qul. Tidak bisa dengan logika. Tidak bisa dimakan dengan logika. Apa sebab? Apa sebab? Hah? Orang berpikir, orang berlogika, biasanya pakai apa dah? Bahan logika itu apa? Atau tidak pernah berpikir? Tahu. Jadi, antum berpikir pakai bahannya apa? Data yang antum miliki. Iya kan, data yang kita miliki, bahwasanya kalau hujan turun, udara dingin. Ya tak? Bahwasanya HP ini bila habis baterai dia mati. Kalau Ustadz pakai ilmunya pakai HP, berarti mati pula ilmunya. Jelas ya? Ini yang logika itu. Jadi dikaitkan data-data yang kita miliki, dikait-kaitkan. Kalau saya bergaji 3 juta sebulan, berarti pendapatan saya tahun 36 juta, potong pajak 20%. Berapa tinggal? Itu yang dilogikakan itu. Jadi kalau saya beli mobil sekali setahun, tentu orang tidak masuk akal katanya. Apa sebab? Gaji 36 juta. Belanja per bulan 10 juta katanya tadi. Di mana dia beli mobil? Nah, makanya logika tidak masuk kan? Jelas? Jelas. Nah, oleh sebab itu Allah SWT di atas aras bisa main logika? Tidak. Kita tidak punya datanya. Tidak punya data. Karena tidak punya data, apa yang mau diolah? Apa yang mau diolah? Oleh sebab itu jangan gunakan akal dalam memahami bagaimananya, karena tidak akan masuk akal. Karena tidak akan masuk akal. Ketika tidak masuk akal, antum dihadapkan pada dua pilihan, beriman atau mengingkari. Jelas? Iya, sebab kalau antum pikirkan bagaimananya, antum tak punya data. Akhirnya terpaksa menggunakan data yang tidak valid. Apa datanya? Makhluk. Datanya ada data makhluk. Bagaimana? Sebab makhluk bila di atas aras, dia membutuhkan aras. Bahwa makhluk bersemayam di atas aras, aras itu lebih besar daripadanya. Jelas? Aras itu kan artinya singgasana. Singgasana tahu enggak? Enggak tahu juga antum. Antum orang mana? Hah? Oh, Pangkalan. Itu tidak ada singgasana di situ. Singgah di sana. Oh, bukan itu. Singgasana kebesaran raja. Raja itu kaum muslim dan muslim punya singgasana. Ketika Ratu Sabah dulu ada singgasananya dipindahkan oleh pekerjaan Nabi Sulaiman, bukan Nabi Sulaiman, pekerjaan Nabi Sulaiman. Ada seorang yang alim di situ. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi dilihatnya singgasana Nabi Sulaiman mesti lebih besar dari Nabi Sulaiman. Singgasana Bilqis lebih besar dari Ratu Bilqis. Oleh sebab itu, ini bertentangan dengan data yang kita ketahui Allah lebih besar dari makhluknya. Allah lebih besar dari makhluknya. Oleh sebab itu, maka Allah bersemayam di atas aras
Dengan dasar pikiran ini dikiaskan kepada makhluk, akhirnya ditolaklah. Makna ini pasti tidak itu yang dimaksud. Pasti maksudnya maksudlah lain. Jelas? Berarti Allah tidak mungkin di atas arasy. Allah menyebut dia di atas arasy. Nabi menyebut dia di atas arasy. Berarti Allah dan Rasul tidak pandai menyebutnya dengan jelas. Iya, dia bilang di atas arasy. Nabi bilang di atas arasy. Lalu Khalaf bilang tidak di atas arasy. Mana yang lebih pintar? Makanya lahirlah ungkapan itu dulu. As-salafu aslam wal khalafu a'lam wa ahkam. Itu masyhur di kalangan Khalaf dulu. Khalaf sekarang dah takut dia bilang itu. Apa sebab? Sebab orang tahu, orang sudah tahu bahwa as-salaf itu adalah generasi terbaik. Karena hadis dulu kan ada hadis kan disembunyikan bisa aja sama mereka. Sekarang mana bisa sembunyikan lagi? Google lebih pintar. Coba antum lihat nanti. Apa namanya? Apa? Di Arab Saudi ada yasinan. Dijawab oleh Google tidak ada katanya. Google lebih cerdas rupanya. Di mana tuh tengok teman? Jadi kawan tengok di Arab Saudi ada yasinan. Dicari di Google kan, dijawab sama Google tidak ada. Itu ada sih teman. Kemudian di Arab Saudi terjadi maulidan misalnya. Dicari lagi sama Google, bilang Google tidak ditemukan. Berarti siapa yang dustani Google apa? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Lupa memasukkan data barangkali. Jadi kaum muslimin dan muslimat sinyal GPS hilang ya. Jadi tidak ditemu, lebih cerdas. Nah, sekarang ketika nama as-salaf sudah mulai harum di masyarakat, ya karena di situ ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Mulailah kalimat ini sedikit disembunyikan. Nah, kita ikut salaf juga. Tak mungkinlah salaf itu memang lebih hebat dari kita. Cuman mereka sama dengan kami, bukan sama dengan yang di sana, yang di Azam. Enggak. Yaitu salaf itu tidak memahami maknanya. Berarti manhajnya tafwid. Atau makna lain yang dituju, itu namanya tahwil. Masa sahabat pelin-pelan sekali-kali tafwid, sekali-kali tahwil. Ya menurut sebagian mereka as-salaf itu manhajnya tafwid. Mana tafwid itu tidak diartikan. Pokoknya istawa hurufnya istawa. Apa arti? Tidak tahu. Abu Bakar tidak tahu. Nabi tidak tahu. Umar tidak ngerti. Masuk akal? Hah? Masuk? Enggak. Yang lain bilang, enggak, mereka tahu maknanya, cuman bukan makna itu yang dimaksud. Mana buktinya? Umar bilang bahwa istawa bukan makna istawa. Mana buktinya Abu Bakar bilang bahwa istawa bukan maknanya istawa. Oh, enggak temu juga. Balik lagi, tafwid agaknya itu. Tafwid agaknya. Jadi main beragak-agak. Semuanya main ilmu agak-agak. Kalau agak-agak, teragak-agak, orang yakin apa orang ragu? Ustaz? Hah? Kalau masih teragak-agak, tahu tuh teragak-agaknya? Agaknya. Tentu tidak pandai lagi bahasa Indonesia, nampak Syekh. Gara-gara takwil ini. Kalau teragak-agak, agaknya, ya karena ada yang bilang tafwid, kadang ada yang bilang takwil, berarti kan teragak-agak tuh. Berarti tidak yakin. Beda dengan kita. Kita mengatakan yakin seyakin-yakinnya bahwa as-salaf menerima sifat ini sesuai makna aslinya tanpa diketahui bagaimana kaifiyatnya. Dan itu yang datang dari mereka. Kalau antum nak bukti, ini buktinya. Tapi kalau ditanya, mana buktinya tafwid? Pasti nanti ditakwil lagi perkataan mereka. Yang mana namanya takwil, perkataan Allah ditakwil, perkataan Nabi takwil, tentu perkataan ulama lebih ditakwil lagi.
Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, wal kaifu ghairu ma'qul. Kaifanya, bagaimananya tidak bisa diakali. Sebab apa? Bukan masuk ruang akal. Karena sudah bukan di dalam alam ini. Pikiran kita yang di dalam alam saja banyak yang tak terpikir oleh kita. Ya kan? Yang masih di dalam alam saja banyak yang belum terpecahkan rahasianya oleh kita. Coba lihat, di dalam diri kita sendiri masih banyak yang belum terpecahkan. Bukankah akal ada, di mana tempatnya masih khilaf sampai sekarang. Ada yang bilang di dengkul, itu pas sedang marah makanya pindah ke dengkul. Ada yang bilang di otak ada dibagi pula, otak kanan, otak kiri, berarti ada akal kanan, ada akal kiri, ada akal tengah. Allahumma musta'an. Datang lagi orang lain membatalkan teori ini hanya anekdot saja. Otak kiri, otak kanan, dan semuanya satu saja. Ala kulli hal. Ini semua kan agak-agak semua, agak semua. Yang jelas akal tidak menempati tempat di dalam diri kita. Ruh juga, ini kan ajaib. Dia dalam tubuh, tapi tidak menempati tubuh. Oleh sebab itu, kalaulah makhluk Allah saja di sesuatu tidak menempati sesuatu, tidak butuh, bagaimana dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya dia bilang wal kaifu ghairu ma'qul. Kaifiyahnya tidak diketahui, tidak bisa diakali. Wa minallahi risalah, dari Allah datangnya risalah ini. yakni Allah mengirim perutusan untuk menyampaikan ini. Kenapa perlu risalah? Tadilah dikatakan kita tidak punya akses langsung ke Allah. Ya. Sekarang antum kalau nak punya saudara misalnya di luar negeri, tidak ada akses kita ke luar negeri, tentu pakai perantara, perutusan. Ya sih? Perantara. Dulu utusan kita melalui surat, melalui orang, ya kan? Sekarang bisa melalui HP misalnya. Cuman ada enggak sinyal ke langit? Hah? Ke langit ada sinyal. Baru sampai sibo langit ada hilang sinyal. Baru sibo langit ada hilang sinyal. Ya, tapi saya enggak pernah ke sibo langit ya. Nah, sibo langit itu di mana sih? Hah? Danau. Sumatera Utara ya. Jadi kaum muslimin muslimat. Jadi tidak bisa pakai ini. Berarti komunikasi kita melalui wahyu. Cuman kita tidak bisa. Antum bisa nerima wahyu, Pak? Tidak kan? Bilang aja tidak sanggup sih. Berat terima wahyu tuh. Jadi tidak bisa. Hanya orang-orang pilihan saja. Karena dia subhanallah, resikonya yang menerima wahyu itu pasti akan didustakan. Tidak ada rasul kecuali didustakan. Tidak ada rasul kecuali didustakan. Dan tidak ada orang yang menghidupkan warisan rasul kecuali siap juga didustakan. Siap didustakan. Dan cara-cara orang mendustakan sama juga dengan cara orang mendustakan para rasul dulu. Ya, contohnya rasul itu dibilangnya bongak. Orang yang mendustakan, yang menghidupkan sunnah rasul sekarang dibilang juga bongak. Nah, rasul dibilang gila. Nah, cuman sayang dai kita sekarang tidak dibilang gila. Apa sebab? Sebab gila dalam keyakinan mereka wali. Nah, jadi dia tidak mau mengakui kita jadi wali. Jadi kalau dibilang gila nanti dah jadi wali pula mereka. Berarti tidak. Sebab itu tidak. Alhamdulillah sampai sekarang belum dibilang gila. Apa sebab dibilang gila Rasul itu? Karena istiqamahnya, sabatnya, teguhnya di atas kebenaran. Tidak beranjak dari yang diwahyukan kepadanya. Ya, itulah sebabnya mereka sebut Nabi itu gila. Allah musta'an. Baik, azan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu. Hayya 'alas salam. La haula wala quwwata. Hayya 'alas salam. La haula wala Hayya 'alal falah. la haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Wa la asyhadu an la salatu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang rahmati Allah. Jadi, wa minallahi risalah. Allah yang memiliki risalah ini dia utus untuk menjelaskan. Jadi diutus bukan untuk membingungkan. Allah mengutus Rasul untuk menjelaskan, bukan membuat bingung kita. Nah, wa minar rasulil balagh, dan Rasul wajib menyampaikan. Rasul wajib menyampaikan. Disampaikan apa? Bahwa Allah begini-begini. Kalau begitu, wa alaina tasdiq. Sedangkan kewajiban kita adalah mengimaninya, membenarkannya. Kalau kita, Nabi bilang, Allah bilang dalam Al-Quran, kan Allah mengirim kepada Nabi dua wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Lalu Allah bacakan, Nabi bacakan kepada kita ayat-ayat tentang Allah. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan dalam sunnahnya seperti makna ayat itu. Lalu kita bilang, tidak masuk akal saya. Artinya saya tidak terima penjelasan Nabi SAW. Menurut tuan-tuan, Nabi pandai menjelaskan atau tidak? Hah? Saya ulang kembali. Sekarang Nabi bacakan ayat, lalu dia jelaskan dengan sunnahnya. Lalu saya katakan, tidak masuk akal saya keterangan Nabi. Berarti kalau demikian, Nabi pandai menjelaskan? Berarti Nabi tidak pandai menjelaskan. Baru dianggap pandai Nabi menjelaskan bila saya terima keterangannya seperti yang dia jelaskan. Dia jelaskan dalam Al-Quran sama dengan As-Sunnah. Berarti yang dimaksud bukan makna yang lain. Jelas? Jelas? Ini tonton takut bilang jelas ini berhenti pula jadinya. Enggak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi sudah jelaskan. Kemudian sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka menerima dalil-dalil ini, tidak ada pertanyaan dari mereka. Tidak ada pertanyaan. Dan tidak ada keraguan. Berarti mereka paham atau tidak paham? Paham. Apa yang dipahaminya? Yang dijelaskan. Dengan bahasa apa? Dengan bahasa yang dijelaskan. Bukan bahasa lain yang setelah abad ketiga baru tahu orang. Maknanya ternyata bukan itu. Berarti abad 1, 2, dan 3 kemana? Jelas? Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi kadang klaim daripada ahli kalam
yang mengatakan bahwa as-salaf itu dua saja, tafwid, tidak tahu maknanya, atau takwil. Cuma mana buktinya mereka takwil? Oh, minta takwil tentang istiwa, dicarinya takwil tentang wajah. Dia tidak punya dalil. Oh, ada salaf menakwilkan. Iya, ada. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ada di tempat yang memang makna itu dimaksud, ya, karena kalimat dalam bahasa Arab itu kan ada yang namanya kalimat yang sifatnya maknanya lebih dari satu, seperti wajah maknanya adalah arah, dan ada wajah dengan makna muka, ada wajah dengan makna tujuan. Jelas? Lalu ketika dalam bahasa Arab kalimat wajah ini digunakan dengan makna salah satu dari makna itu, lalu mereka mengatakan itu pakai takwil juga kan? Enggak, bukan takwil. Di situ memang wajah maknanya. Jelas? Tapi ketika Allah menyebut wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Rabbmu, di sini maknanya bukan arah. Di sini bukan maknanya tujuan, tapi maknanya adalah wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini bukan ta'wil, ini makna asli. Nah, fahaula'i jama'atus salaf wa immatuhum qad ittafaqat kalimatuhum ala hadzal mazhab. Mereka, siapa mereka kemarin? Dah lupa lagi. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan ibn Uyainah, ada Abdullah bin Mubarak, ada Al-Auza'i, ada Al-Walid ibn Muslim, ada Abu Ubaid Qasim bin Salam, Ishaq ar-Rahuyah, ada Daraqutni, dan terus lagi yang disebutkan oleh beliau, dan banyak. Kalau nak tuan-tuan nak lebih lengkap, silakan baca kitab Al-Ibanah, misalnya Usuluddin Al-Lalakai, atau Syarh Sunnah, dan Kitab Sunnah di Imam Ahmad dan Al-Khallal, dan lain-lainnya, bahwasanya nukilan dari mereka sepakat bahwa makna yang dimaksud adalah makna yang tertera dalam Al-Quran dan atau dalam ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Fahaula'i jama'atus salaf, mereka itu adalah semua as-salaf wa a'immatuhum, dan imam mereka qad ittafaqat kalimatuhum ala hadzal mazhab, perkataan mereka sudah sepakat dalam mazhab ini. Wa taba'ahum alaihi man ba'dahum min ulama'il millatil muhaqqiqin, dan diikuti oleh orang yang datang setelah mereka dari kalangan ulama-ulama agama ini yang ahli tahqiq. Wa a'immatuhal ma'rufin, dan imam-imam mereka yang dikenali. Qala al-Khallal, berkata Imam al-Khallal Abu Bakar, akhbarana al-Marruzi, telah menceritakan kepada kami al-Marruzi. Ini bukan al-Marwazi, ada Marwazi, ada al-Marruzi. Al-Marruzi murid Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Qala sa'altu Aba Abdillah, saya bertanya kepada Abu Abdillah, wa huwal Imam Ahmad ibn Hanbal, yaitu Ahmad ibn Hanbal, an akhbaris sifat, tentang hadis-hadis sifat, hadis-hadis tentang sifat Nabi sallallahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Faqala numirruha kama ja'at, kita jalankan seperti dia apa datangnya. Artinya dipahami makna zahirnya. Wa qala Abu Bakar Al-Humaidi, berkata Abu Bakar Al-Humaidi Abdullah bin Zubair, yaitu wa huwa min syuyukhil Bukhari, ini termasuk syekhnya Imam Al-Bukhari. Dia kalau meriwayatkan hadis dari jalan Sufyan bin Uyainah, pasti dipilihnya jalur Al-Humaidi, karena Al-Humaidi yang paling sabit dari Ibnu Uyainah. Usulus sunnah indana, pokok-pokok sunnah menurut kami, ma'asyal kiram, usulus sunnah maksudnya usul ahli sunnah menurut kami. Fadzakara asya', lalu dia menyebutkan beberapa masalah. Thumma qala, kemudian beliau berkata, di antara yang disebutkan, wa ma nataqa bihil Qur'an wal hadis, apa yang diucapkan oleh Al-Quran dan hadis, mithlu, seumpama
Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ghullat aydihim, akibat perkataan itu tangan mereka yang terbelenggu. Wa mithlu was samawati matwiyatun bi yamini, dan semisal ayat was samawati matwiyatun bi yamini, langit yang 7 lapis dilipat di tangan kanan Allah. Wa ma asbaha hadza min al-Qur'ani wal hadis, dan yang seumpama ini dalam Al-Qur'an dan hadis, la nazidu fihi wa la nufassiru, tidak kita tambah dan tidak kita tafsirkan. Wa naqifu ala ma waqafa alaihi al-Qur'an was sunnah, dan kita berhenti pada apa Al-Qur'an sunnah berhenti, hanya menyebutkan maknanya, tidak menyebutkan kaifiyatnya. Wa naqul, dan kita ucapkan Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, Ar-Rahman bersemayam di atas arasy, atau istawa tinggi di atas arasy. Wa man za'ama ghaira hadza, yang mengklaim bukan ini maknanya, fahuwa mu'attilun jahmi, orang ini telah memarkir, orang mu'attil, orang yang tidak mengimani sifat-sifat Allah, pengikut Jahm ibn Safwan, disebut dengan Al-Jahmiyah, yaitu orang yang pertama menafikan sifat-sifat Allah setelah Mu'tazilah. Masalahnya Mu'tazilah terang-terangan tidak ahli sunnah, tapi ini mengaku ahli sunnah. Ini masalahnya. Ya macam Mu'tazilah dulu zaman Imam Ahmad, dia ngakunya dia yang ahli sunnah, padahal menentang sunnah. Imam Ahmad ahli bid'ah, padahal menegakkan sunnah. Jadi siapa yang mengapati hari ini yang selalu menentang sunnah, menghidupkan bid'ah, mengaku ahli sunnah asli. Ya asli sunnahnya. Apa sebab? Ya bisa dicampur, bisa dimodifikasi, bisa ditambah, ada tukar tambah, itu asli itu. Sedangkan yang tak menerima bid'ah sekalipun hasanah, itu ahli sunnah abal-abal, ahli sunnah palsu. Apa sebabnya? Sunnah jadi pakainya. Jadi kalau sunnah yang tidak modifikasi itu tidak asli, yang dimodifikasi itu yang asli. Aneh, bingung juga kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Iya. Katanya kita ahli sunnah, tapi bid'ah iya juga. Padahal Nabi mempertentangkan bid'ah dengan sunnah. Kan lawan bid'ah kan sunnah. Masa berlawan bisa berdamai gitu? Berlawan masih didamai. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, orang yang mengaklaim bahwa maknanya bukan Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, bukan itu maksudnya, berarti orang ini mu'attil, telah menghilangkan sifat Allah. Jahmi, pengikut Jahm ibn Safwan, ya, pengikut Jahm ibn Safwan, karena mentakwilkan artinya tidak menerima Allah di atas. Berarti Allah di mana? Entahlah, entah di mana-mana. Subhanallah, Allah tunjukkan, antum tidak mau menerima. Akhirnya antum lebih senang mengatakan Allah tidak ada, diketahui di mananya, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tepi, tidak di tengah, tidak di kiri, tidak di kanan. Itu apanya? Berarti nggak ada. Berarti nggak ada. Katanya ahli logika. Coba pakai logika di sini yang sehat. Tidak tidur, tidak bangun. Tidak kenyang, tidak lapar. Tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di kiri, tidak di kanan. Tidak timur, tidak di barat. Tidak utara, tidak selatan. Tidak ada, tidak juga tidak ada. Berarti yang enggak ada. Makanya kaum muslimin dan muslimat tanpa sadar, orang-orang Mu'tazilah telah menjadikan Allah tidak ada punya sifat, berarti tidak ada. Sebab tidak logis, tidak masuk akal sesuatu ada tanpa ada sifatnya. Jelas ya? Sesuatu itu ada tanpa sifat, tidak masuk akal. Akal mana yang bisa menerima? Kecuali akal yang sakit. Apa sebab?
Sebab ketakutannya lebih daripada ilmunya. Dia takut kalau Allah punya sifat sama dengan makhluk. Karena Allah yang katakan, masa antum tak berani? Allah yang katakan dia punya sifat begitu. Kenapa kita tidak berani melarangnya? Berani menafikannya. Makanya orang ini pengikut Jaham ibn Safwan. Tanpa terasa banyak kita yang mengikutinya. Ya, dan menuduh yang mengikuti sunnah sebagai orang-orang yang sesat. Hati-hati, itu Wahabi aliran sesat. Seolah-olah ini pemahaman tidak pernah diketahui di kalangan as-salaf, dan kita sudah sebutkan tadi dari sekian banyak nas ini dipilihkan sebagiannya bahwa as-salaf rahimahumullahu jami'an memahami makna teksnya dan tidak mengetahui kaifiyatnya. Cuman di kalangan ahli Jaham, pengikut Jaham bin Safwan, ya, dan ahli mutakallimin, kalau diterima maknanya otomatis kaifiyatnya sekali. Itu masalahnya. Otomatis kaifiyatnya. Kalau ahlu sunnah tidak memahami makna, tidak selamanya memahami kaifiyat. Sama kita. Sekarang antum kenal seorang manusia, kawan, kenal. Cuma sifatnya kita tidak tahu. Iya kan? Sifatnya tahu enggak? Enggak. Kita tidak tahu. Jelas? Ada sifatnya yang tidak kita ketahui. Dia kenal orangnya, tapi gimana orangnya? Baik apa buruk? Oh, saya tak tahu itu. Kaifiatnya kita enggak tahu. Nah, wa qala Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah dalam i'tiqadu ahli sunnah ashabil hadis wal a'immah, inna ashabal hadithi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah, sesungguhnya ashabul hadis yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, hafizallahu ahyahum wa rahima amwatahum, semoga Allah menjaga yang masih hidup di antara mereka dan merahmati yang sudah meninggal, yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah, bersaksi Allah SWT mempunyai sifat wahdaniyah, yaitu satu-satunya, walir rasuli bir risalati wan nubuwah, dan bersaksi bahwa rasul itu, bahwa Nabi kita Muhammad adalah rasul dan nabi, wa ya'rifuna rabbahum azza wa jal, dan mereka mengenali Rabb mereka azza wa jalla bisifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluh, dari mereka mengetahui sifat Allah dari yang diucapkan oleh wahyunya yang diturunkannya. Dari mana tahu sifat Allah? Dari wahyu. Au syahidalahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau disaksikan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ala ma waradatil akhbarus sihahu bihi, sesuai dengan yang datang dalam hadis-hadis. Taib, wa naqalathul udulu thiqatu anhu, yang dinukil oleh para perawi yang terpercaya daripadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usbituna lahu jalla jalaluhu minha, dan mereka menetapkan bagi Allah jalla jalaluhu dari apa yang diturunkan itu, ma asbatahu li nafsihi, sifat yang dia tetapkan bagi dirinya, fi kitabihi, dalam kitabnya, wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqih, tanpa meyakini tashbih, yaitu sifat Allah menyerupai sifat makhluk, tidak mungkin. Fayaqulun, mereka berkata, innahu khalaqa adama biyadihi, mereka ahli sunnah wal jamaah as-salaf ashabul hadis meyakini innahu khalaqa adama biyadihi, Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Dari mana tahu? Kama nassa subhanahu alaihi fi qawlihi azza wa jalla qail, seperti yang dia sebutkan dalam firman-Nya, qala ya iblis, wahai iblis, ma ma'na'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan tanganku? Payah tak? Ya, pada umumnya makhluk diciptakan Allah dengan kun fayakun, tapi Adam alaihissalam Allah ciptakan dengan tangannya. Tidak boleh.
Tidak boleh. Nanti Allah punya tangan sama tangan kita. Tangan awak tidak sama dosanya. Coba uji tangan kita. Mana yang lembut tangan Anda? Tangan itu. Tangan kita aja tidak sama. Masa tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Kita nggak tahu. Yang jelas tangannya dia bilang biyadaya dengan tangannya. Nah, wala yuharrifuna al-kalama an mawadhi'i. Mereka tidak menukar-nukar kalimat, mengganti-ganti ucapan dari maudhi'i, dari asal perkataan itu. Bihamlil yadaini ala ni'mataini awil quwwatain, seperti orang menakwilkan kalimat al-yadain yaitu dua tangan, ala ni'mataini awil quwwatain dengan makna dua nikmat dan dua kekuatan. Apa makna dua nikmat dua kekuatan? Hah? Di mana maknanya itu? Tambah bingung orang dua kekuatan yang mana yang dua tuh? Nikmat yang dua tuh nikmat yang mana? Nah, akhirnya maka kita cari tafsir yang tidak ada dalil sama sekali. Tahrif al-Mu'tazilah wal Jahmiyah. Mereka tidak mentahrif, tidak merubah-rubah kalimat itu seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah, pengikut Jaham bin Safwan. Jadi yang ahli ta'wil sekarang sebenarnya kalau tidak ikut Mu'tazilah berarti ikut Jaham bin Safwan, Al-Mu'attil. Perginya ke sana. Ahlakahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Ini doa dari Abu Usman As-Sabuni, bukan saya nih. Wala yukayyifunahuma bi'kayf, dan tidak pula menyebutkan kaifiatnya seperti apa. Karena ilmu itu enggak diturunkan pada kita. Nah, au yusabbihunahuma bi'aidin makhluqin, dan tidak pula mereka menyerupakan dengan tangan makhluk. Tashbihal musyabbiha khadalahumullah, seperti yang dilakukan oleh kalangan musyabbiha. Musyabbiha itu seperti al-Muqatiliyah, pengikut Muqatil bin Sulaiman. Mereka menyebut ini gulu kan dua, gulu menolak, gulu menerima. Nah, Ahlus Sunnah tidak ada gulu, tidak gulu menolak dan tidak gulu menerima. Gulu menolak, tidak mungkin Allah bersifat itu, ditolaknya harus ditakwilkan atau dianggap tidak diketahui masuk ayat mutasyabihat. Yang gulu menerima, ya betul Allah punya tangan seperti tangan makhluk. Ini kalangan disebut al-musyabbiha. Nah, orang-orang yang mentakwil menuduh siapapun yang menerima sifat itu dengan mana asli berarti ahli tasbih. Jelas? Menjadi ahli tasbih. Sedangkan Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah menerima maknanya tapi tidak mengetahui kaifiatnya dan tidak mentasbihkan Allah dengan sesuatu. Naam, wa kadzalika yaquluna fi jami'is sifat allati nazzala bi dzikriha al-Qur'an. Seperti itulah keyakinan mereka dalam semua sifat yang diturunkan dalam Al-Qur'an. Wa waradat bihal akhbarus sihah minas sam'i wal basar, ya, dan datang pula dalam hadis-hadis yang sahih seperti as-sama' mendengar, wal basar melihat, wal ain mata, wal wajh wajah, wal ilmu, wal quwwah al qudrah kuasa, wal izzah keperkasaan, wal azamah kebesaran, wal iradah kehendak, wal masyiah sama juga dengan kehendak, wal qaul berkata, wal kalam berbicara, wal ridha wal sakhat murka, wal hayat hidup, wal yaqadha bangun, wal farah suka, wal dhahik tertawa, wa ghairiha dan sifat-sifat yang lain, min ghairi tashbih li syai' min zalik, tanpa menyerupakan satu pun dari sifat itu bisifatil marbubin dan makhlukin, dengan sifat-sifat makhluk. Allah gembira, iya, tapi apa gembira seperti kita? Tidak. Allah tertawa, iya, seperti tertawa kita? Tidak. Jelas ya? Allah bicara, iya, seperti bicara kita? Tidak. Nah, gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot. Nah, tidak mungkin bicara katanya. Apa sebab? Kalau bicara punya mulut katanya. Itu HP antum tidak punya mulut, dia bicara juga. Batu dulu kita salam ke Nabi di Makkah juga tidak punya mulut dia. Tidak punya lidah. Jelas ya? Jadi kalau begini mesti begitu, itu halusinasi antum. Berapa banyak makhluk berbicara tanpa mulut, tanpa lisan, tanpa gigi. Makanya tadi saya katakan data yang dimiliki data makhluk digunakan untuk memahami al-Khaliq.
Sehingga menuduh yang kita yang mengakui sifat itu pasti ahli tasbih. Pasti ahli tasbih. Kenapa? Dia tidak memahami akidah kita dari kita. Memahami akidah kita dari orang yang tidak paham akidah kita. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah Ta'ala. Mereka cukup dengan apa yang dikatakan Allah wa qalahu rasuluh, dan apa yang dikatakan Rasul, min ghairi ziyadatin alaih, tidak ditambah-tambah. Sebut nambah-nambah namanya mandai. Wala idhafatin ilaih, tidak pula dimodifikasi, mandai juga. Wala takyifin lahu, dan tidak pula menyebutkan bagaimana kaifiannya. Wala tashbih, dan tidak menyerupakan. Wala tahrif, dan tidak dirubah-rubah. Wala tabdil, dan tidak diganti. Wala taghyir, dan tidak ini sama makna semuanya. Tapi dalam bahasa Arab makna ini masing-masing punya makna. Wala izalat, dan tidak menghilangkan al-lafzi al-khabar amma ta'riful Arab, dari yang diketahui oleh orang Arab. Orang Arab tahu makna yadun itu tangan. Orang Arab tahu makna wajah itu adalah muka. Orang Arab tahu makna mata, ain itu adalah, ini makna aslinya. Makna aslinya. Nah, ma'asyarul kiram, wa tada'uhu alaihi bi ta'wilin munkar, dan tidak dirubah dengan takwil yang tidak baik, yang tidak dikenali orang Arab. Wa yujrunahu ala zahir, dan mereka menggunakan makna itu secara zahir. Wa yakiluna ilmahu ila Allah Ta'ala, sedangkan ilmu tentang kaifiatnya mereka serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tidak menyebut, Nabi tak jelaskan, maka kita tidak tahu. Wa yaqirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamu illa Allah. Ta'wil itu, ta'wil kaifiatnya hanya Allah yang tahu. Kama akhbarallahu 'anil rasikhina fil ilmi, seperti Allah beritahukan tentang orang yang mendalam ilmunya, annahum yaqulunahu fi qawlihi ta'ala, mereka mengatakan dalam firman-Nya, warrasikhuna fil ilmi yaqulun, orang-orang yang mendalam ilmunya, kokoh ilmunya, yaqulun, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman kepadanya, kullum min indi rabbina, semua datang dari sisi Rabb kami, wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mendapat peringatan kecuali orang-orang yang berakal. Nah, ayat ini pun ditakwilkan juga, ya, ditakwilkan juga bahwasanya orang-orang yang kokoh ilmunya menerima, beriman kepada huruf-huruf Al-Quran itu. Ya, Ar-Rahman al-Istawa, benar. Alif, ra, alif, lam, ra, ha, mim, nun, ain, lam, alif maksura, kemudian alif, lam, ain, huruf ini beriman kita kepadanya. Itu maknanya menurut mereka. Mana ayat itu? Amanna bihi, kullu min indi rabbina. Cuman maknanya tidak diketahui. Apa boleh buat? Takwil lagi. Takwil lagi. Allah musta'an. Padahal maknanya adalah beriman tentu saja dengan pemahaman. Tidak mungkin beriman tanpa dipahami. Kalau semuanya, kalau masalah kita antara salaf dan khalaf itu adalah masalah makna, bukan masalah huruf. Sebab mengingkari si huruf Al-Quran, kafir kita. Alif lam mim itu Al-Quran. Lalu antum ingkari, tidak Al-Quran itu. Dengan sadar dan dengan ilmu antum ingkari, berarti antum sudah keluar dari Islam. Satu huruf pun tidak boleh kita ingkari Al-Quran Al-Karim. Jelas? Nah, masalah kita bukan itu. Masalah kita tentang maknanya tadi. Wa aqwalul a'immati fi dzalika katsiratun jiddan, berkata penulis kitab ini, perkataan para imam dalam masalah ini sangat banyak. Ya, silakan dirujuk di Asy-Syari'ah lil-Ajurri, Ushulus Sunnah lil Barbahari, Syarh Ushulus Sunnah lil Lalakai, As-Sunnah lil Talamanki, Sunnah Imam Ahmad, Sunnah lil Khallal, Syarh Sunnah atau Ushulus Sunnah lil Muzani, dan seterusnya. Sangat banyak bahwasanya mereka mengimani makna zahirnya seperti yang datang Al-Quran dan Sunnah, sedangkan kaifiatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa insyaallah sudah jelas. Oleh sebab itu kita tutup saja, sampai jumpa kembali pada pertemuan
2 pekan lagi insyaallah taala. Wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.